Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Saya sebagai yang lebih senior, lebih tua dari Anda, ingatkan, jangan Anda karakter ini kalau Anda pelihara terus, tidak bagus. Nanti siapa tahu Anda menang. Kalau Anda menang jadi pemimpin seperti ini, wah saya sangat khawatir nanti bagaimana Anda memimpin Indonesia ini, atau siapapun yang kalian jadi pemimpin itu. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, artinya apa? Tantangan dari Caimin kepada Luhut benar-benar luar biasa, sehingga Pak Luhut ya dianggap pemerintah atau hilirisasi yang selama ini ya dianggap gagal dan sebagainya begitu kan. Lihat saja di situ ya, seolah-olah Pak Luhut agak marah begitu kan ketika Caimin ya mengatakan ya silakan, oke, tidak menjadi masalah, ayo kita adu bagaimana kegagalan hilirisasi yang sebagainya begitu kan. Apalagi debat kemarin begitu, data-data itu isinya daging semua. Kenapa Gibran itu seolah-olah begitu kan ya menyebutkan hilirisasi, tapi pada ujung-ujungnya yang kena itu adalah Pak Luhut di situ begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra sehingga Pak Luhut ya ketar-ketir begitu. Ya ada Bahlil juga yang memberikan statement begitu kan. Ya tidak hanya Bahlil, banyak begitu kan. Artinya ketika data-data itu ya dari Tom ya disampaikan dan diberikan kepada Caimin, banyak sekali pro dan kontra di situ, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Caimin ya seolah-olah menantang begitu kan ya Pak Luhut ya bagaimana ya hilirisasi yang ugal-ugalan di situ begitu. Karena pada kenyataannya kalau kita melihat dari konsep hilirisasi yang selama ini muncul, ternyata belum efektif begitu kan ya. Ternyata belum efektif dan tidak ada dampak ya sama sekali ya timbal baliknya dari situ begitu. Bagaimana food estate gagal, katanya beberapa bulan lagi akan panen dan sebagainya, padahal itu sudah gagal. Bagaimana IKN begitu, yang katanya datanya ada investasi dari siapa belum dibuka, tidak mau membuka data di situ begitu. Artinya apa? Artinya kok tumben begitu, kok tidak transparan begitu kan? Kan logikanya seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat benar-benar murni di situ ya tunjukkan kepada masyarakat siapa yang investasi, siapa yang kemudian hilirisasi yang mana yang gagal dan sebagainya begitu. Baru biar masyarakat tahu di situ. Kalau ini semuanya disembunyikan, semua disembunyikan seolah-olah mereka berhasil. Nah, itu yang menjadi kendala penting bagi kita begitu. Kalau berhasil kan oke-oke aja begitu bagi rakyat Indonesia ya, apalagi menggunakan APBN dan sebagainya. Jadi artinya kenapa Pak Luhut sekarang itu mulai kepanasan begitu kan ya kepada Tom begitu, kepada Tom Lembong di situ begitu, yang sudah benar-benar memberikan data di situ. Tom Lembong mengatakan begini, ya semuanya itu dari klarifikasinya dari Pak Luhut, dari siapa ya, yang kemudian mereka seolah-olah mengkubur ya sendiri di situ begitu kan ucapan-ucapan mereka. Jadi timbal baliknya kepada mereka, artinya senjata makan tuan kata Tom di situ begitu kan. Inilah yang paling menonjol begitu di era hari ini ketika mengatakan bahwa kenapa hilirisasi itu dianggap sukses begitu kan ya, semuanya dianggap sukses padahal di dalamnya kata Tom ya banyak kegagalan-kegagalan di situ begitu. Sampai hari ini investasi di IKN tidak tahu siapa mereka begitu kan ya. Jadi artinya kalau ini benar-benar transparan seharusnya kan dimunculkan kepada publik siapa mereka begitu. Jadi artinya kenapa tidak hanya memberikan klarifikasi sana sini begitu kan ya, pada ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu. Maka kalau pemerintah dianggap berhasil semua, ini gimana coba bayangkan ya, ketika dikritik ini gagal dan sebagainya, dia tidak mau bertanggung jawab seolah-olah mereka ngotot begitu kan. Ini baru kali ini ada yang berani ladani opung ya, tapi beneran itu. Ini benar-benar berani katanya begitu kan. Ya jelas di situ begitu kan.
Jadi kalau gagal ya bilang gagal, kalau sukses bilang sukses dan sebagainya. Tapi pada hari ini gimana? Coba bayangkan ya. Dari beberapa foto ini ya dari Tom Lempong ya seolah-olah mereka ya yang kena sindir itu kebakaran jenggot. Mulai dari Opung ya katanya begitu, dari Pak Luhut, Habibur Rahman, Bahlil, Budiman mengkritik habis-habisan si Tom ini begitu kan. 1 lawan 4. Ini gimana begitu kan ya? Ini Pak Tom ya, Tom Lempong ya kepada trio Damkar ya. Aku masih simpel aja orangnya, nggak nyusahin kalian kan. Miss you all. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Seolah-olah mereka kebakaran jenggot ya. Kalau istana gagal, kalau presiden gagal, bagaimana hilirisasi yang ada selama ini? Ya akui mana yang gagal dan mana yang tidak gagal di situ begitu kan. Dan mereka pemerintah hari ini tidak mau disalahkan begitu kan. Ya, tidak mau sidahkan. Ketika disalahkan ya di sana mengklarifikasi, sana sini mengklarifikasi, pokoknya semuanya mengklarifikasi begitu kan. Jadi artinya sebagai rakyat jelata wajar kalau menilai di situ begitu kan. Apalagi terkait dengan ya yang didengungkan oleh Gibran, hilirisasi. Tapi pada ujung-ujungnya ya masyarakat Indonesia kan sudah paham bagaimana selama ini yang dilakukan oleh Luhut begitu kan. Karena semuanya kan pusatnya pada di Luhut begitu. Saya yakin tidak semuanya akan sukses begitu. Yang terjadi masalah nikel, katanya ada penurunan harga luar biasa dan bahkan Tesla ya mobil listrik dan sebagainya tidak menggunakan nikel hari ini begitu. Lebih menggunakan pada ya baterai di situ katanya begitu. Itu dibantah habis-habisan begitu kan. Jadi saya kira kalau ada orang yang kemudian membantah seperti itu begitu kan seharusnya kan sebaliknya begitu. Bahkan ini Caimin ya siap ladeni Luhut soal hilirisasi ugal-ugalan. Ayo kita cek katanya. Ini calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menerima tantangan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan hilirisasi ugal-ugalan. Bahkan Imin mengatakan kerusakan yang ditimbulkan hilirisasi lebih besar dari manfaatnya. Dia juga menyoroti sejumlah kecelakaan kerja dalam proyek hilirisasi di Indonesia sejauh ini. Siap saja ya bertemu Luhut. Kita tiap saat bisa mengecek antara apa yang bahasanya ya NU-nya ya moderat dan manfaatnya kata Caimin ya sesuai dengan bertemu ya pembudidaya ikan air tawar di Tulungagung Jawa Timur. Bahkan satu sisi menurutnya hilirisasi tak berdampak pada pengentasan kemiskinan. Imin menyebutkan hilirisasi menumbuhkan ekonomi Sulawesi Tengah naik 13%, tetapi kemiskinan meningkat. Lah, itu menjadi pertanyaan penting begitu kan? Karena rata-rata hilirisasi itu ya di berbagai daerah, misalnya di Sulawesi, terus kemudian di berbagai daerah itu. Kalau memang gagal, ya ungkapkan gagal. Kalau memang berhasil, ungkapkan berhasil begitu kan. Ya, dan salah satu hilirisasi itu tidak bisa mengatasi kemiskinan. Ya di situ kata Caca Imin. Kenapa? Karena kenapa ada hilirisasi, tapi dampaknya kemiskinan kok semakin naik. Dan itu menjadi pertanyaan penting begitu kan. Kalau Pak Luhut mengklarifikasi sana sini, tapi sudah ada bukti nyata, seharusnya bagi kami adalah kalau ini gagal diakui, kalau ini berhasil diakui, lebih condong di situ begitu kan. Biar rakyat tidak menjadi simpang siur begitu. Sebagai rakyat jelata seperti saya seharusnya mengakui di situ. Tidak semuanya pemerintah itu adalah berhasil begitu kan ya. Pasti ada kegagalannya di situ. Nah, kegagalan itulah yang seharusnya kita curhat kepada rakyat Indonesia begitu. Caimin berpendapat hilirisasi tak memberi nilai tambah lagi ya negara ya karena dua hal. Pertama mafia, alasan kedua adalah tambang ilegal. Begitu juga terlihat di Kalselia Batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek, ujar dia juga dikenal sebagai wakil ketua DPR. Bahkan ya tidak hanya itu ya, sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menantang Caimin untuk membuktikan klaim hilirisasi industri ugal-ugalan. Klaim itu disampaikan Imin dalam debat Cawapres. Luhut pun mengundang Imin ke Morowali ya Sulawesi Tengah. Luhut mengajak proyek hilirisasi di Indonesia ya Weda by Industrial. Bahkan jangan kita munafik membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi ya Anda Caimin mau jadi pemimpin, kata Luhut. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin untuk berkunjung ke Wedabay ya Morowali untuk melihat sendiri. Tidak, menurut saya pribadi tidak harus mengundang Caimin, biar masyarakat yang di sana begitu kan ya. Ya yang tahu di situ begitu. Karena masyarakat ini di sana yang menikmati di situ begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Caimin ya
mungkin datanya memang benar di situ. Bagaimana angka kemiskinan, apakah bisa mengatasi atau tidak di situ, itu menjadi poin penting begitu kan. Jadi kalau sekarang itu terkait dengan hilirisasi yang ada yang kemudian didengungkan oleh pemerintah, apakah ada timbal balik antara kemiskinan dengan hilirisasi yang ada? Hilirisasi dibangun kok angka kemiskinan semakin tinggi. Bisa benar kata Caimin begitu. Hilirisasi itu ada. Yang pertama mungkin ada banyak tambang ilegal, banyak oknum yang memainkan peran itu, bisa saja begitu kan. Ada korupsinya, ada mafianya di situ begitu kan. Ya sehingga apa yang terjadi itu punya dampak negatif. Jangan-jangan ya yang tambang-tambang ilegal itu bisa saja begitu kan ya, sebagai bentuk kekuatan mereka begitu kan ya, bagaimana supremasi hukum atau bagaimana menjadi lokal strongman yang ada di situ begitu kan. Jadi lokal strongman itu ada yang mengendalikan kekuatan mereka, ya entah mereka misalnya yang punya kekuatan di sana, baik premanisme, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang ada, kong kali kong di situ begitu, yang punya kekuatan luar biasa itu masuk dalam kategori lokal strongman di situ begitu. Jadi bisa saja begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Dari Podcast Rakyat ini.